Billy tertegun di tempat, menatap kosong ke surat wasiat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia berpikir meskipun dia menggunakan identitas Daniel sekarang, tapi setengah dari bagiannya telah diambil dan warisan di bawah namanya juga telah diambil kembali oleh Tuan Besar dan diberikan kepada 3 bocah nakal itu. Dengan kata lain, dia sekarang hanya memiliki 20% saham grup Wellens, tidak ada yang lainnya. Dan bahkan jika itu 20% tapi juga setara dengan Tracy, tidak peduli keputusan apa yang dia buat, tetap harus mendapat persetujuan dari Tracy. Misalnya jika dia ingin pengacara Joy bergabung dengan rapat Dewan Direksi, dia harus meminta persetujuan dari Tracy. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika demikian, apa pentingnya identitas ini? Saat sedang berpikir, sekretaris Jenny yang ada di belakangnya mengingatkannya dengan suara kecil. Presiden Daniel, konversi modal ini tidak perlu ditukar dengan saham grup Wellens sepenuhnya. Grup Wellens dan grup Skywheel masing-masing bisa diberikan sebagian. Ketika Billy mendengar ini, matanya langsung berbinar dan langsung berkata, Iya, berutang ratusan triliun padanya, bukan? Beri dia 10% saham grup Wellens dan sisanya dari saham grup Skywheel. Presiden Daniel, kami baru saja menghitungnya. Tim akuntan mengeluarkan formulir dan menyerahkannya padanya. Nilai pasar saham grup Skywheel hanya 1/10 dari saham grup Wellens. Dengan kata lain, bahkan jika semua saham grup Skywheel diberikan pada Nona Tracy, tetap masih harus memberikan 10% dari grup Wellens. Billy tercengang, dia benar-benar tidak mengerti. Tidak mungkin. Apa kalian tidak salah hitung? Ini hanya pendapatan pribadi selama 2 tahun lebih. Dan itu senilai seluruh grup Skywheel. Tidak salah hitung. Akuntan itu sangat yakin sejak grup Skywheel didirikan, hanya selama 3 tahun ini perusahaan baru menghasilkan uang. Saat Anda menandatangani perjanjian dengan Nona Tracy, kebetulan berada dalam 3 tahun ini. Setelah beberapa saat, akuntan itu menambahkan, sedangkan grup Wellens telah memperoleh keuntungan dalam 3 tahun terakhir. Jadi itulah sebabnya yang diberikan untuk Presiden Daniel sebanyak ini. Billy hampir tercekik oleh nafasnya sendiri dan sekarang dia sangat marah hingga pembuluh darahnya membengkak. Ia pun tidak tahu harus berkata apa. Ini tergantung Anda ingin memilih yang mana. Pengacara Joy bertanya dengan hati-hati. Memberikan seluruh grup Skywheel kepada Nona Tracy dan kemudian memberikan 10 saham grup Wellens atau langsung memberikan 20% saham grup Wellens. Aku pikirkan dulu. Kepala Billy merasa akan meledak sekarang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Presiden Daniel, masalah sebesar ini tidak mungkin Anda bisa membuat keputusan cepat ini. Bagaimana kalau Anda pikirkan dulu? Setelah itu, baru berikan jawabannya pada kami. Sekretaris Jenny sebelahnya mengingatkan dengan suara rendah. Benar. Billy segera kembali ke akal sehatnya. Aku harus memikirkannya dan memutuskannya nanti. Pengacara Joy dan yang lainnya menatap Tracy menunggunya berbicara. Berapa lama? Tracy bertanya dengan dingin. Para direktur telah menunggu di sini selama berjam-jam. Kamu tidak bermaksud membuat mereka menginap di ruang rapat ini, bukan? Kebetulan semua orang sedang berkumpul. Lebih baik cepat ambil keputusan. Direktur Tony juga mendesaknya. Itu benar. Kami semua menunggu keputusanmu. Sanjaya juga berkata dengan perlahan. Setengah jam, Billy berkata dengan marah. Aku ke kamar mandi dulu, lalu kita bicarakan lagi setelah aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi.
Sekretaris Jenny dan beberapa pengawal mengikutinya dengan cepat. Ke kamar mandi apa? Jelas-jelas kamu ingin berdiskusi dengan Presiden Samuel. Winnie berkata dengan marah. Ada apa dengan Presiden Daniel? Kenapa semua masalah yang terjadi harus didiskusikan dengan Presiden Samuel dulu? Benar. Sebelum mulai rapat, dia juga bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Samuel. Beberapa dewan direksi muda lainnya berkata dengan cemas. Presiden Daniel ini benar-benar aneh. Kinerjanya juga jadi berbeda. Sekretaris di sebelahnya berkata dengan pelan, setiap hari tidak memikirkan pekerjaan, juga tidak mengurus dokumen, hanya bermain game di ruang kantor. Banyak dokumen yang diperiksa oleh sekretaris baru itu. Jenny dan Presiden hanya tinggal menandatangani saja. Kalau begitu, mungkinkah dia benar-benar? Semakin Cody mendengarnya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, tidak benar. Bahkan jika itu operasi plastik, juga tidak mungkin bisa semirip ini. Bahkan sampai suaranya pun sama. Sanjaya memelototinya, dia sudah malas untuk mengomentari apapun. Direktur Tony menarik Sanjaya ke samping dan mendiskusikan beberapa hal dengannya. Para direktur lainnya menunggu dengan tidak tenang. Di saat yang bersamaan, beberapa orang lainnya juga mengeluarkan pendapat mereka. Aku tidak mengerti situasi yang terjadi saat ini. Nona Tracy sudah bercerai dengan Presiden Daniel dan sekarang mengambil begitu banyak saham. Akankah di masa depan grup Wellens akan berganti nama menjadi grup Moore? Kalau tidak jadi grup Moore, ya jadi grup Amberson. Grup Wellens benar-benar berada dalam bahaya. Kesimpulannya, situasi sekarang sangat rumit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita bisa lakukan? Saham kita pun jika digabungkan tidak sampai 10%. Sama sekali tidak punya hak untuk berbicara. Kita hanya bisa berpasrah pada takdir saja. Sepertinya Paman Sanjaya dan Persetoni melindungi Nona Tracy. Kita harus tetap mempercayai mereka. Benar juga, mereka berdua pasti tidak ada masalah. Bahkan Presiden Daniel saja bermasalah. Apa kalian yakin mereka berdua tidak bermasalah? Hei, kita diskusikan pelan-pelan. Orang-orang di ruang rapat mulai panik dan semua orang mengeluarkan pendapatnya. Naomi sambil memegang pensel bergegas masuk. Bagaimana? Tracy bertanya dengan cemas. Hampir saja berhasil diselamatkan, tapi sekarang Carlos telah dibawa pergi lagi. Naomi menghela nafas. Dan sekarang Kak Jeff juga terluka. Bagaimana bisa? Tracy sangat cemas. Ini adalah kartu as terakhir Samuel. Dia akan menjaganya erat-erat. Jadi dia menambah beberapa orang untuk mengawasinya. Sekarang kami tidak tahu kemana dia membawa Carlos. Semua petunjuk yang kami punya sudah hilang. Jadi kami harus menyelidikinya ulang. Ekspresi wajah Naomi sangat serius. Obati yang terluka terlebih dahulu, Tracy berkata dengan tenang. Aku sudah mengatakannya. Naomi mengangguk. Kak Jeff bisa terluka karena dia terlalu lelah. Dia melakukan pengejaran tanpa henti selama lebih dari 10 hari. Bahkan hampir tidak tidur. Tapi Thomas bilang lukanya tidak begitu parah dan dia akan baik-baik saja. Iya, suasana hati Tracy sangat kacau, tapi dia masih menunjukkan bahwa dirinya kuat. Katakan pada mereka, jaga keselamatan diri sendiri dulu, lalu coba yang terbaik untuk melacak keberadaan Carlos. Baik. Tracy melihat rintik-rintik hujan di luar jendela. Hatinya merasa sangat sedih. Meskipun dia menenangkan pertarungan bisnis, tapi Carlos masih berada di tangan Samuel dan dia tetap akan dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika rapat hari ini dia mendapatkan saham itu, mungkin besok dia sudah harus mengembalikannya kembali.
Tidak, dia tidak boleh duduk diam seperti ini. Ketika sedang berpikir, ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi dan seseorang berteriak, "Presiden Daniel datang." Tracy menoleh dan melihat Billy masuk bersama sekretaris Jenny dan beberapa pengikutnya dengan angkuh. Aura saat ini jelas jauh lebih arogan daripada sebelumnya. "Bagaimana? Apa kamu sudah memikirkannya?" tanya Direktur Tony. "Aku sudah memikirkannya," Billy menjawab dengan tegas. "Aku akan memberinya 20% saham grup Wellens." "Iya," Direktur Tony tersenyum. "Kamu cukup pintar." Direktur Tony tidak berbicara dengan jelas, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa meskipun nilai pasar saham grup Skywheel sekarang tidak tinggi, tapi perusahaan itu berhubungan dengan pergerakan seluruh grup Wellens. Lagi pula sekarang merupakan zaman teknologi. Produk teknologi grup Skywheel sudah berada di posisi terdepan di dunia. Jika memegang grup Skywheel melalui beberapa tindakan kecil saja, kemudian menjualnya, maka bisa mendapatkan 10 kali lebih tinggi dari nilai sekarang. "Kalau begitu, kita putuskan begini saja. Sekarang lakukan prosedurnya," Sanjaya memberi perintah. "Baik." Tim hukum dan departemen akuntansi segera menanganinya. Billy duduk di samping dengan menyilangkan kakinya, menyeruput kopi dengan tenang. Kegugupan dan kepanikan yang barusan dia tampilkan benar-benar hilang dan digantikan oleh keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Tracy tahu bahwa Samuel pasti sudah menemukan cara lainnya, mungkin tidak hanya Carlos sebagai kartu asnya. Tim pengacara dan bagian keuangan dengan cepat mengurus prosedurnya. Namun sekarang sudah sore, paling cepat juga memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa membagi saham. Hanya saja berdasarkan aturan hukum, sebelum prosedur pembagian saham selesai, Daniel sudah tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun, termasuk merekomendasikan Samuel masuk dalam dewan direksi. Dalam pertarungan ini, Tracy sudah termasuk menang. Namun bagi para pemegang saham ini, bagaikan lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya, malah merugi lebih banyak. Sekarang mereka tidak yakin Tracy adalah musuh atau teman, sehingga mereka sangat tidak tenang. "Apakah kalian puas?" Billy sudah menandatangani surat pembagian saham. Setelah menatap dingin ke arah Sanjaya dan Direktur Tony, dia pun berbalik dan pergi dengan marah. "Aku juga pergi dulu. Sampai bertemu 3 hari lagi." Tracy menatap beberapa direktur dengan sopan, lalu bertukar pandangan dengan Sanjaya dan Direktur Tony. Setelah itu dia pun pergi keluar dengan buru-buru. Naomi dan Annie buru-buru mengikuti. Sebelum pintu lift tertutup, Tracy sudah melesat masuk menghadang pintu lift dengan tangannya. "Ada apa? Masih ingin menyombongkan diri?" Billy memelototinya dengan marah. "Jangan senang terlalu awal. Cepat atau lambat, kamu akan mengembalikan saham itu." Tracy berjalan masuk ke dalam lift dengan sikap elegan, lalu berbicara dengan penuh makna. "Tidak peduli ku kembalikan atau tidak, itu sudah bukan urusanmu." "Apa maksudmu?" Billy malas meladeninya. "Kamu masih belum pergi periksa ke dokter." Tracy mengulurkan tangan untuk memegang wajah Billy, menekan dagunya, lalu berkata dengan iba, "Apa kamu tidak menyadari bahwa ada sebuah garis hijau samar-samar di pertengahan alismu?" "Apa?" Billy tanpa sadar menyentuh pertengahan alisnya, hatinya langsung menegang. "Cobalah pergi periksa ke dokter." Tracy mencibir. "Jangan sampai sudah dicelakakan oleh orang, malah masih membantu orang lain." "Kamu jangan memprovokasiku di sini." Billy berpura-pura tenang, menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada perkataan Tracy. "Sungguh menyedihkan." Tracy menggelengkan kepala sambil tertawa dingin. "Tunggu saja langkah selanjutnya."
dia pasti akan memaksamu menikahi putrinya. Pada saat ini pintu lift terbuka dan Tracy keluar dengan percaya diri. Melihat bayangan punggung Tracy, Billy pun mengerutkan keningnya. Saat naik ke mobil, dia tetap tidak tenang, lalu memperhatikan dengan teliti sambil bercermin. Apa sungguh ada garis hijau di pertengahan alisku? Ini dua pengikutnya saling berpandangan, tidak berani berbicara. Katakan yang sejujurnya, ada apa? Billy berseru marah. Seorang pengikutnya menoleh dan melihat langsung membelalak. Sepertinya sungguh ada. Pengikut yang lain juga melihatnya. Sepertinya begitu. Nyalakan lampu, cepat. Billy langsung menjadi panik. Dia segera meminta pengikutnya menyalakan lampu. Kemudian dia bercermin di depan kaca spion sambil membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan teliti. Sungguh ada sebuah garis hijau samar-samar di pertengahan alisnya. Dia seketika tertegun, teringat hasil pemeriksaan darah saat itu. Lalu teringat Samuel sengaja memasukkan obat ke dalam birnya dan menyuruhnya tidur dengan putrinya. Kemudian pagi ini Samuel juga memaksa dirinya untuk memasukkannya ke dalam dewan direksi grup Waylands. Langkah selanjutnya, kering. Pada saat ini tiba-tiba ponselnya berbunyi. Billy tersadar kembali, lalu mengambil ponselnya dan melihat ternyata itu panggilan telepon dari Samuel. Billy pun menyipitkan matanya lalu menjawab telepon itu. Halo. 20 saham grup Waylands. Kerugian tidak sedikit. Suara Samuel mengandung kemarahan dan nada menyalahkan. Sejak awal aku sudah mengingatkanmu. Harus mencari tahu dengan jelas apa masih ada kelemahan yang dipegang oleh Tracy. Apa maksudnya surat perjanjian itu? Tak disangka kamu sungguh tidak tahu. Samuel, sialan, jangan mengajariku seperti mengajari seorang cucu. Jika kamu begitu hebat, mengapa kamu tidak mencari tahu dengan jelas? Billy tidak bisa menahan emosinya. Jangan bicara omong kosong. Samuel sangat marah. Sekarang, cepat kamu kemari. Kita bahas masalah pernikahan. Pernikahan apa? Apa maksudnya pernikahan? Billy segera bertanya. Tentu saja, pernikahan antara kamu dan putri bungsuku. Samuel berkata dengan galak. Dia adalah gadis yang masih suci. Dia memberikan keperawanannya padamu. Apa kamu tidak mau bertanggung jawab? Billy pun mengerti. Samuel, kamu sungguh pandai membuat rencana. Kamu sendiri yang memasukkan obat ke dalam birku, lalu menyuruhku meniduri putrimu. Sekarang malah menyuruhku menikahinya. Selanjutnya, bukankah kamu akan memaksaku mengalihkan seluruh aset ke atas namanya? Lalu, diam-diam membunuhku dan membuatnya menjadi pewaris grup Waylands. Apa otakmu bermasalah? Samuel berseru marah. Apa Tracy mengatakan sesuatu padamu? Aku beritahu, dia sengaja memprovokasi. Kamu jangan bodoh. Tidak menunggu Samuel menyelesaikan perkataannya, Billy sudah memutuskan panggilan dan langsung memberikan perintah. Pergi ke Kota Angin. Hah? Sekarang pergi ke Kota Angin? Kota Angin berjarak 300-an kilometer dari tempat kita ini. Para pengikutnya sangat terkejut. Pada saat ini, mengapa tiba-tiba dia mau pergi ke Kota Angin? Cepat, Billy berseru marah. Baik, pengikutnya hanya bisa menjalankan perintah. Sekarang Billy sangat panik. Ia harus segera mencari tahu dengan jelas apakah dirinya diracuni. Semua rumah sakit di kota Bunaken dikontrol oleh Samuel, jadi dia berencana pergi ke tempat lain untuk menjalani pemeriksaan. Segala hal ini berada dalam perkiraan Tracy. Dalam perjalanan, Tracy menerima panggilan telepon dari Lily. Sesuai dengan perkiraanmu,
Billy sungguh naik jalan tol. Melihat arahnya, seharusnya dia menuju ke kota angin. Kelihatannya, perkataanku memiliki efek. Tracy sedikit menyipitkan mata. Aku akan segera menghubungi rumah sakit di kota angin. Tidak perlu. Tracy memotong perkataan Lily. Dia tidak bisa pergi. Kenapa? Lily bertanya dengan bingung, kemudian dia pun mengerti. Maksudmu Samuel akan menghadangnya? Benar. Tracy tertawa dingin. Samuel sangat sulit dihadapi. Dia selalu mengawasi Billy secara diam-diam. Kalau begitu, rencanamu? Tenang saja, asalkan Billy sudah mulai curiga. Ini termasuk sudah berhasil setengah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari Carlos, harus secepatnya menyelamatkan Carlos. Asalkan Carlos berhasil diselamatkan, maka kita bisa sepenuhnya melawan Samuel. Kalau begitu, aku pergi menyusul Thomas. Tidak perlu, kamu bantulah aku menjaga rumah. Aku mau pergi ke kota Yunling. Bagaimana boleh? Sekarang keluarga dan perusahaan membutuhkanmu. Pengalian saham setidaknya membutuhkan waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tidak ada hal yang lebih penting daripada menyelamatkan Carlos. Kamu bantu aku menjaga rumah dengan baik saja. Baiklah. Villa Taman Oriental sudah dikuasai oleh Billy. Paman Sanjaya tidak bisa kembali ke sana. Kamu aturlah agar dia tinggal di villa sisi utara. Sekarang keamanan di villa sisi utara sangat penting. Apakah mengerti? Mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy menarik nafas dalam-dalam. Melihat matahari terbenam di luar, sepertinya ada sebuah bantu yang menekan hatinya. Rasanya sangat menderita. Dia sedikit lelah, tetapi sekarang dia harus segera pergi ke kota Yuling. Mobil Tracy melaju menuju kota Yuling. Saat berada di jalan tol, dia menerima kabar bahwa mobil Billy dicegat oleh mobil keluarga Amberson dan langsung dibawa pergi. Tracy tertawa mencibir. Dia tahu bahwa Billy si bodoh itu tidak akan bisa kabur dari cengkraman tangan Samuel. Namun tidak apa-apa, asalkan hati Billy sudah berubah, ditambah sikap memberontak Priska, rencana mereka pun tidak akan begitu lancar. Fokus Samuel menjadi terpecah karena mereka berdua. Dengan begitu, Tracy bisa menyelamatkan Carlos dengan tenang. Dia pun melihat jam tangannya, lalu mendesak, "Menyetirlah lebih cepat." Baik. Mobil itu melesat dengan cepat menuju kota Yuling, lalu berpapasan dengan rombongan mobil keluarga Amberson. Melalui kaca jendela, Tracy melihat Billy yang berada di dalam mobil itu sedang bertengkar hebat dengan Samuel. "Jangan ribut lagi, tutup mulutmu." Samuel berseru marah pada Billy, lalu bertanya pada pengikutnya, "Tadi mobil yang lewat itu adalah mobil keluarga Moore?" "Sepertinya begitu, Presiden Samuel." Pengikut itu menjawab. "Kelihatannya dia ingin pergi ke kota Yuling untuk menyelamatkan putranya." Samuel mencibir kemudian menatap Billy lagi. "Apa kamu sudah lihat? Tracy sengaja memprovokasi, memanfaatkan kamu untuk memecah fokusku agar memudahkannya menyelamatkan putranya."